Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Syifa, NIM 2021-03-11-204, mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Farmasi Universitas Esa Unggul. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Ada yang tahu apa itu keterampilan membaca? Pengertian keterampilan membaca. Pertama, menurut Tarigan, yang menjelaskan bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua, menurut Ali Mustadi, menjelaskan bahwa seseorang yang kesulitan dalam membaca akan berpengaruh pada aktivitas belajarnya, karena membaca merupakan salah satu cara dalam memperoleh informasi dalam kehidupan sosial maupun akademik. Apa saja sih tujuan keterampilan membaca? Oke, secara umum tujuan membaca yang dinyatakan oleh Farida 2009 yaitu yang pertama mendapatkan informasi, yang kedua meningkatkan citra diri, yang ketiga melepaskan diri dari kenyataan, yang keempat membaca untuk tujuan rekreatif, yang kelima mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Banyaknya pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca harus ada dalam setiap diri pembaca, karena hal itu merupakan hal yang baik dalam memulai kegiatan membaca. Selanjutnya, fungsi membaca. Fungsi membaca ada 8, yaitu yang pertama fungsi intelektual. Fungsi ini yaitu dengan banyak membaca kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contoh, membaca buku-buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Maksudnya yaitu hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contoh, buku ilmiah dan bacaan sastra. Yang ketiga, fungsi praktis, yaitu kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya, teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, cara merawat tanaman. Yang keempat, fungsi religius. Maksudnya, membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif, yaitu dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contoh, dengan membaca majalah dan koran, dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting. Yang keenam, fungsi rekreatif, yaitu membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contoh, bacaan-bacaan ringan, novel-novel, cerita humor. Yang ketujuh, fungsi sosial, yaitu kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Contoh, pembacaan berita, karya sastra, dan pengumuman. Dan yang terakhir itu ada fungsi pembunuh sepi. Maksudnya, kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. Contoh, membaca majalah, surat kabar. Selanjutnya ada manfaat membaca. Menurut Amir, manfaat membaca yaitu yang pertama ada melatih kemampuan berpikir, yang kedua meningkatkan pemahaman, yang ketiga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yang keempat mengasah kemampuan menulis, yang kelima mendukung kemampuan berbicara di depan umum, yang keenam meningkatkan konsentrasi, yang ketujuh menjauhkan risiko penyakit Alzheimer, yang kedelapan sarana refleksi dan pengembangan diri. Ada yang tahu jenis-jenis membaca ada berapa? Oke, cekidot. Jenis-jenis membaca ada 3, diantaranya membaca nyaring, membaca ekstensif, dan membaca intensif. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, membaca nyaring atau bersuara.
adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Yang kedua, membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, dalam arti bahan dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Yang ketiga, membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahami secara rinci. Baca intensif juga merupakan salah satu upaya untuk menemukan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca menurut Lem dan Arnold dalam Faridah Rahim adalah yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini yaitu faktor yang mencangkup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelijensi. Intelijensi dapat didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan baca siswa. Di antaranya adalah yang pertama, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Yang kedua, sosial ekonomi keluarga siswa. Dan yang keempat, faktor psikologis. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Di antaranya yaitu yang pertama, motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang atau melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, minat, yaitu keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Yang ketiga, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Baik, sekarang teknik membaca. Untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien diantaranya, yang pertama, baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga, baca layak atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Dan yang keempat, baca tatap atau scanning atau disebut juga membaca memindai adalah membaca sangat cepat. Selanjutnya ada tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca dengan memfokuskan apa yang dibacanya. Banyak orang yang melakukan cara membacanya dengan melafalkan apa yang dibacanya, kata demi kata dengan bantuan alat-alat terucap atau mulut. Yang kedua, membaca sambil gerak. Maksudnya ialah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian badan, baik disengaja maupun tidak. Contoh, membaca sambil menggoyang-goyangkan kaki. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Ada sebagian orang yang membaca nikmat bila membaca sambil tiduran. Cara membaca ini jelas merupakan kebiasaan membaca yang jelek. Dan yang keempat, membaca tidak konsentrasi. Ini juga salah satu kelemahan dari beberapa orang pembaca. Terkadang tampak secara jelas, secara fisik seseorang sedang membaca, tetapi kenyataannya hanya pada awal-awal baru saja yang membacanya. Nah, yang terakhir ada masalah umum dalam membaca. Masalah umum dalam membaca ada 4, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, kurangnya minat baca. Dan yang keempat, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Good luck and goodbye.